Pernahkah otakmu terasa seperti lokasi konstruksi yang kacau balau, penuh dengan cetak biru, diagram, dan ide-ide setengah jadi yang berserakan di mana-mana? Kamu membangun sistem yang rumit di kepalamu, cara terbaik untuk mengatur proyek, skenario percakapan yang sempurna, atau bahkan teori besar tentang bagaimana dunia bekerja. Tapi kemudian, tanpa peringatan bulldozer datang, dan bulldozer itu adalah kamu sendiri. Kamu mulai melihat setiap kelemahan, setiap potensi kegagalan, setiap lubang di dalam sistem yang baru saja kamu bangun dengan susah payah. Selamat datang di kehidupan seorang arsitek mental. Kemampuan langka untuk membangun dan, yang lebih penting, menghancurkan sistem yang kompleks. Semuanya terjadi di dalam pikiranmu. Ini bukan sekadar overthinking, ini adalah over engineering. Kamu tidak hanya memikirkan masalah, kamu membangun model simulasinya, menjalankannya, lalu membongkarnya untuk mencari cacat. Di satu sisi, ini adalah kekuatan super. Kamu bisa melihat pola yang tidak dilihat orang lain. Kamu bisa merencanakan 10 langkah ke depan. Programmer, ahli strategi, insinyur, dan detektif seringkali memiliki otak seperti ini. Mereka membangun logika, menemukan bug, dan memprediksi hasil. Tapi di sisi lain, ini adalah kutukan, karena mesin penghancur di kepalamu tidak bisa dimatikan. Kamu menerapkan logika penghancuran yang sama pada hal-hal yang seharusnya tidak dianalisis. Hubungan, kepercayaan diri, dan kebahagiaan. Seorang teman berkata, "Aku baik-baik saja." Otak biasa akan menerimanya. Otak arsitek mental akan bertanya, "Apa definisi baik-baik saja?" Apakah intonasinya menunjukkan kebohongan? Berapa probabilitas dia menyembunyikan sesuatu berdasarkan interaksi kita 3 minggu lalu? Kamu membangun sebuah argumen yang sempurna di kepalamu, lalu menghancurkannya sendiri bahkan sebelum kamu sempat mengucapkannya. Hasilnya, kamu diam. Kamu mendapatkan ide bisnis yang brilian. Kamu membangun seluruh modelnya, pemasaran, operasi, keuangan, semuanya sempurna. Lalu, pikiranmu berkata, bagaimana jika terjadi resesi? Bagaimana jika pesaing baru muncul? Bagaimana jika seleramu buruk dan idenya bodoh? Sistem yang indah itu hancur menjadi debu. Kamu tidak melakukan apa-apa, paralisis oleh analisis. Mengapa ini terjadi? Otak kita pada dasarnya adalah mesin pencari pola dan pemecah masalah. Ini adalah mekanisme bertahan hidup. Bagi arsitek mental, mesin ini dituning secara berlebihan, seperti mobil sport yang digunakan untuk pergi ke toko kelontong. Terlalu kuat, terlalu sensitif. Kecenderungan untuk membangun dan menghancurkan ini didorong oleh bias kognitif yang disebut negativity bias. Otak kita lebih memperhatikan ancaman dan kekurangan daripada hal-hal positif. Bagi seorang arsitek, kekurangan adalah bug dalam sistem yang harus dimusnahkan. Jadi, apa yang harus dilakukan? Apakah kamu ditakdirkan untuk selamanya membangun kastil pasir yang indah hanya untuk menendangnya hingga hancur? Tidak, kamu tidak perlu mematikan otakmu. Kamu hanya perlu memberinya proyek yang berbeda, merenovasi dirinya sendiri. Berikut adalah 5 strategi untuk mengendalikan arsitek di dalam dirimu. Nomor 1, eksternalisasi. Keluarkan sistem dari kepalamu. Pikiranmu adalah papan tulis yang hebat untuk ide-ide, tetapi editor yang buruk. Saat sistem hanya ada di kepalamu, mudah untuk menghancurkannya karena tidak terasa nyata. Tuliskan, gambarkan diagramnya, buat mind map, bicaralah dengan seseorang, beri ide-ide itu wujud fisik. Ini membuat mereka lebih sulit untuk dihancurkan secara impulsif. Nomor 2, terapkan aturan 5 menit untuk aksi. Ketika kamu memiliki ide, sebelum mesin penghancur sempat menyala, paksakan dirimu untuk melakukan tindakan nyata selama 5 menit. Ingin menulis buku? Tulis 1 paragraf. Ingin memulai bisnis? Riset 1 nama domain. Ini mengganggu siklus analisis paralisis dan menciptakan momentum. Nomor 3, jadwalkan waktu penghancuran. Kamu tidak bisa menghentikan pikiran kritismu, jadi berikan ia kandang. Beri dirimu waktu 15 menit setiap hari untuk dengan sengaja mengkritik, mendekonstruksi, dan khawatir. Ketika pikiran destruktif muncul di luar waktu itu, katakan pada dirimu, ide bagus, akan saya pikirkan nanti jam 4 sore. Kamu melatih otakmu bahwa ada waktu dan tempat untuk segalanya.
Nomor 4, bedakan antara sistem dan realitas. Sistem di kepalamu adalah peta, bukan wilayahnya. Peta berguna, tetapi tidak akan pernah menangkap kompleksitas penuh dari kenyataan. Terimalah bahwa rencanamu tidak akan pernah 100% sempurna. Hubungan akan selalu berantakan. Dunia tidak akan pernah cocok dengan model elegan di kepalamu. Dan itu tidak apa-apa. Nomor 5, ganti tujuan dari benar menjadi berguna. Arsitek mental terobsesi untuk mencari kebenaran objektif, sistem yang paling akurat, tapi ini seringkali tidak produktif. Tanyakan pada dirimu, apakah sistem pemikiran ini membantuku bergerak maju atau membuatku terjebak? Apakah keyakinan ini membuatku lebih bahagia dan lebih efektif? Ganti tujuan dari membangun menara gading yang sempurna menjadi membangun rakit yang cukup baik untuk membawamu menyeberangi sungai. Menjadi arsitek mental bukanlah sebuah penyakit yang harus disembuhkan. Itu adalah alat yang kuat yang perlu dikalibrasi. Kamu memiliki kemampuan untuk melihat dunia sebagai sebuah sistem. Gunakan itu untuk membangun, bukan hanya untuk menghancurkan. Bangun rutinitas yang lebih baik. Bangun hubungan yang lebih kuat dengan memahami dinamikanya. Bangun pemahaman yang lebih dalam tentang dirimu sendiri. Arsitek terhebat bukanlah yang membangun gedung tertinggi, tetapi yang membangun rumah yang paling nyaman untuk ditinggali. Dan proyek konstruksi terpenting dalam hidupmu adalah pikiranmu sendiri. Bangunlah dengan bijak.